Media tanam yang digunakan untuk kegiatan budidaya stek puring dan stek bougainville yaitu campuran antara yang pertama tanah, yang kedua pupuk kandang, yang ketiga itu pasir dengan perbandingan 1:1:1. Adapun beberapa syarat media tanam yang baik, yang pertama yaitu harus mampu menyediakan aerasi dan drainase yang baik sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Untuk itu, untuk jenis pupuk kandang, itu kita harus menggunakan pupuk kandang yang kering. Sehingga bisa terhindar dari terbawanya bibit penyakit. Selain itu juga, baik tanah, kita harus memilih jenis tanah yang hitam dan gembur, sehingga mendukung pertumbuhan akar. Untuk budidaya stek puring dan stek bougainville, kita menggunakan polybag berwarna hitam. Adapun teknis cara mengisi media ke dalam polybag, yang pertama kita melipat mulut dari polybag sebanyak 2 kali lipatan. Kemudian kita mengisi media tanam sedikit demi sedikit, tidak boleh terlalu penuh tetapi mencapai 90%. Dengan tujuan bahwa ketika pada saat kita menyiram atau kita melakukan teknis stek puring, memberikan ruang atau tempat agar batang stek bisa berkembang dengan baik. Perbanyakan vegetatif merupakan perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian dari tanaman seperti batang, pucuk, daun, akar daripada tanaman. Nah, perbanyakan vegetatif tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas adventif sehingga menjadi tanaman yang sempurna. Kelebihan perbanyakan secara vegetatif antara lain, yang pertama, masa muda tanaman relatif pendek. Yang kedua, tanaman lebih cepat berproduksi. Yang ketiga, tanaman yang dihasilkan sama seperti induknya dan memiliki sifat-sifat unggul. Yang berikutnya, dapat tumbuh pada lapisan tanah yang dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal. Untuk batang tanaman puring itu bisa kita lakukan dengan menggunakan batang tua yang sudah besar itu dan berkayu, maupun kita menggunakan batang pucuk. Jadi batang tanaman puring yang sudah besar dan berkayu itu bisa kita langsung tancapkan pada media yang sudah tersedia dalam polybag, atau kita memberikan perlakuan dengan memberikan Roton F. Kita menggosok Roton F beberapa menit, kemudian kita tancapkan di dalam media itu yang sudah tersedia di dalam polybag. Nah, bisa juga untuk stek pucuk, untuk puring, bisa juga setelah kita tancapkan ke dalam media, kita bisa menutup atau membungkus dari bagian kepala dari puring sehingga daun-daunnya bisa utuh, tidak rontok, dan nanti hasilnya bahwa tanaman puring kita hasil stek dapat memiliki penampilan yang lebih menarik.
Adapun kelemahan perbanyakan tanaman dengan secara vegetatif, yang pertama akarnya kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggang. Terus kedua, mewarisi sifat jelek dari induknya. Yang ketiga, biaya pengadaan bibitnya mahal. Dan yang keempat itu yang dibutuhkan relatif lama. Cara stek bougainville, jadi tolong diperhatikan stek bougainville, pilih batang tanaman bougainville yang sudah dewasa atau terlihat tua seperti ini ya. Kemudian potong batang tersebut dengan cara menyerong atau runcing. Jadi kita potong meruncing begini ya. Siapkan media tanam berupa tanah gembur yang telah dicampur dengan pupuk kandang. Masukkan campuran tanah tersebut pada pot yang berukuran sedang ya, ini ukuran sedang. Tancapkan batang bougainville tadi pada media tanam sedalam 10 cm ya, 10 cm agar tidak tergeser. Patok dengan bilahan bambu bila mana perlu. Letakkan pot pada tempat yang teduh dan kering, namun usahakan tempatnya tidak begitu lembab juga tidak begitu panas. Biasanya setelah 20 hari batang bougainville tersebut sudah mengeluarkan tunas muda.